Haleluya. Puji Tuhan. Hidup Yesus. Virus corona, mati kau dalam nama Yesus. Seluruh dunia pada hari ini memperingati hari kematian dari Tuhan Yesus Kristus, atau yang biasa kita sebut dengan Jumat Agung. Tetapi sangat, katakanlah, menyedihkan, kami merayakan hari kemenangan, yaitu Jumat Agung ini, dalam situasi yang menakutkan, karena seluruh dunia diliputi rasa takut terhadap virus corona. Tetapi saya ingin menyampaikan pesan bahwa Jumat Agung adalah sesuatu yang membuat kita sebenarnya punya pengharapan, punya keyakinan bahwa kita akan menang menghadapi situasi yang buruk yang sedang melanda seluruh dunia, yaitu menghadapi virus yang menakutkan ini. Nah, saya ingin membaca di dalam Injil Markus pasal yang ke-15. Di Injil Markus pasal yang ke-15, bagaimana detik-detik kematian dari Tuhan Yesus. Injil Markus pasal 15 ayat 33 dan 34, dia berkata demikian. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kematian daripada Tuhan Yesus tujuannya untuk menyelamatkan umat manusia. Sekali lagi, judul khotbah saya saat ini yaitu kematian Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Apa yang akan diselamatkan oleh Yesus melalui kematiannya? Alkitab berkata, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu sempurna, sehat. Yang saya maksudkan bahwa kematian Yesus untuk menyelamatkan manusia, rohnya, jiwanya, tubuhnya. Yang saat ini kita sedang hadapi adalah serangan daripada virus corona terhadap tubuh kita. Nah, kita melihat dalam situasi di mana Bapa harus menyerahkan anaknya untuk mati di kayu salib. Daerah pada waktu itu di Golgota, di sekitar Golgota itu gelap. Apa maksud? Ya, yang menciptakan matahari, bulan, bintang adalah Tuhan sendiri. Nah, kenapa waktu itu gelap? Karena Bapa di sorga serasanya tidak tega melihat anaknya yang tunggal itu harus dikorbankan, harus diserahkan, harus mati. Dan kalau saya boleh katakan, ya, Bapa melupakan anaknya, seolah-olah dalam 3 jam dia tidak bisa melihat wajah anaknya yang begitu sengsara di Golgota. Apa yang dirasakan oleh Yesus adalah sengsara menghadapi maut dan kematian. Tapi apakah Yesus lari menghadapi maut? Tidak. Justru kalau dia lari meninggalkan kematian itu, maka saudara dan saya tidak punya kesempatan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Dan ini banyak dipertentangkan. Masakan Allah harus mati? Ya, bukan Allahnya yang mati, tetapi kemanusiaan atau Yesus itu yang mati. Sehingga dengan kematian itu kita mengenal ada yang dia serahkan dalam kematiannya, itu nyawanya. Nyawa ini berkaitan dengan darah. Binatang, manusia, kalau kehilangan darah maka dia akan mati. Demikian juga Yesus.
Kalau dibilang matinya luar biasa, dalam keadaan yang sengsara, dia mati pelan-pelan karena darahnya menetes ke bumi, satu demi satu tetesan darahnya ke bumi ini. Untuk apa? Dia menyerahkan nyawanya. Dan apa arti darah daripada Yesus? Arti daripada darah Yesus yaitu untuk keselamatan manusia dari dosa, itu yang pertama. Hanya darah Yesus yang dapat menyucikan dosa manusia. Dan tidak ada satu kekuatan di bawah kolong langit ini yang dapat menyucikan dosa manusia kecuali darah Yesus. Dan ketika dosa manusia diampuni, tidak cukup dari situ. Setan berusaha juga untuk mengganggu ketenangan manusia. Dia memberikan penyakit. Nah, penyakit ini pun dikatakan oleh firman Allah, ya, di mana ketika Yesus mati di kayu salib, darahnya tertumpah di Golgota. Itu sebabnya ada sebuah ayat dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19, bahwa kamu telah dibeli bukan dengan emas dan perak, tapi kamu telah dibeli dengan darah. Darah siapa? Darah anak domba. Yang digambarkan di dalam Alkitab adalah darah daripada Yesus sendiri. Dia sebagai manusia, dia tumpahkan darahnya untuk menyelamatkan umat manusia yang mau percaya kepadanya dan mau menyembuhkan sakit penyakit. Apa yang saudara lihat bagaimana Yesus lakukan ketika dia mati di kayu salib? Dia banyak buat mujizat. Dia banyak buat mujizat. Dan sesudah Yesus naik ke sorga, murid-murid pun banyak buat mujizat. Murid-murid atau rasul-rasul mengajarkan kepada orang yang percaya kepada Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, junjungan yang ilahi, kamu percaya kematian dan kebangkitan Kristus, maka kamu akan beroleh keselamatan, kamu akan beroleh kesembuhan. Dan banyak kita melihat orang-orang yang setelah Yesus naik ke sorga disembuhkan oleh para rasul. Apa yang mereka beritakan adalah kematian daripada Yesus. Karena di dalam kematian Yesus yang dia lakukan menyerahkan nyawa, dan menyerahkan nyawa bukan hanya sekedar ya seperti orang yang mati gantung diri, hilang. Dia memang ditombak, dia memang dipaku, memang dia disiksa habis-habisan. Yang dikeluarkan dari tubuh Yesus adalah darah. Dan inilah yang menjadi jaminan bagi orang yang percaya. Darah Yesus, dia bisa mengalahkan sakit penyakit. Apalagi kalau kita hadapi sekarang corona. Corona tunduk kepada darah Yesus. Tidak ada satu kuasa di kolong langit ini yang bisa melawan kekuasaan dari darah Yesus. Karena darah itu adalah darah yang suci, darah yang mulia. Nah, inilah arti kematian daripada Yesus di kayu salib, yaitu untuk menyelamatkan manusia. Dan bukan hanya menyelamatkan ketika kita tinggalkan dunia ini, tetapi menyelamatkan daripada sakit penyakit. Banyak kita melihat orang-orang yang sudah sekarat, orang-orang yang sudah tidak punya harapan, orang-orang yang sudah ditolak oleh dokter, oleh rumah sakit. Ketika mereka percaya atas kematian Yesus, darahnya yang tertumpah di Golgota itu untuk menyembuhkan sakit penyakitnya, maka dia disembuhkan. Bukan dengan obat, tetapi dengan iman. Nah, inilah yang saya ingin bagikan kepada jemaat Tuhan. Kita menghadapi virus corona dengan iman. Memang aturan-aturan pemerintah kita harus penuhi. Apa yang dikatakan oleh pemerintah kita ikuti. Tetapi di balik itu, virus corona belum ada obat sampai saat ini. Amerika, Eropa yang terkenal dengan orang-orang yang pintar, pengundi hadiah Nobel, belum bisa menemukan obat untuk virus corona. Tapi saya ingin sampaikan, saudara ada di mana? Saudara mungkin sedang dalam ketakutan, dalam kebimbangan menghadapi virus corona yang tiba-tiba bisa datang dan menjemput nyawa saudara. Termasuk nyawa saya. Saya tidak bilang saya tidak rasa saya kebal, tapi saya punya keyakinan kalau saya percaya atas kematian Yesus, saya percaya atas darah Yesus yang sudah ditumpahkan di Golgota, maka saya akan mendapat perlindungan. Hanya percaya, tidak perlu dibayar. Ya, bagi siapapun yang mau percaya, Alkitab katakan, karena demikian Allah mengasihi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anak yang tunggal? Itulah Yesus Kristus. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Binasa dalam arti kata bukan jiwa kita,
roh kita yang kita. Tapi tubuh kita pun akan dijaga dan dilindungi oleh Tuhan. Karena apa? Darah Yesus punya kekuatan yang luar biasa. Kalau zaman Perjanjian Lama, kalau orang berdosa pada zaman Israel, mereka harus menyembelih binatang, domba ataukah kambing, dan darah itu yang menjadi sarana untuk minta pengampunan kepada Allah untuk dosa Israel. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, kita tidak menggunakan lagi darah binatang untuk minta ampun dosa kita, tapi kita hanya percaya atas kematian Yesus, darahnya yang tertumpah di Golgota, maka kita akan beroleh kesehatan roh, jiwa, dan tubuh, dan kita beroleh keselamatan kekal, hidup abadi di dalam kerajaan sorga. Itu tujuan kematian Yesus, yaitu untuk menyelamatkan manusia di dunia ini dan juga ketika kita tinggalkan dunia ini. Nah, kita melihat apa yang dilakukan oleh Bapa di sorga. Yang Bapa ingat adalah mau menyelamatkan manusia berdosa atau anaknya. Kalau saya bertanya, kalau saudara punya seorang anak, apakah Anda mau memilih yang akan hidup musuh Anda atau anak Anda? Sejahat apapun anak Anda akan bilang, saya akan bela anak saya daripada musuh saya. Musuh saya gak perlu dipikirkan, habisi dia. Tetapi saudara bisa bayangkan Bapa di sorga, anaknya anak yang baik, anaknya yang saleh, anak yang kudus, anak yang tidak mengenal dosa. Dia mau tukar dengan siapa? Dengan saudara dan saya yang penuh dosa. Dari ujung rambut sampai telapak kaki kita penuh dosa, kata Alkitab. Bapa sorga melepaskan anaknya harus mati untuk mendapatkan saudara dan saya. Dan ini adalah satu pikiran yang sementara saya bicara, ada orang pikir, mana mungkin begitu? Tapi itulah mungkin sudah terjadi. Sejarah membuktikan. Yang mati di Golgota adalah Putra Allah, Yesus Kristus. Dia korbankan untuk mendapatkan saudara dan saya. Itu sebabnya kita bersyukur. Bukan kita yang harus mati di salib. Yesus yang mati di salib. Dia ambil alih segala dosa kita yang akan mengakibatkan kematian yang kekal. Dan dia pakukan di salib. Lalu apa dia katakan? Di dalam Yohanes pasal 19 ayat 20 dia katakan di situ, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Dia telah menyelesaikan dosa kita yang merah kermisi, yang hitam legam, yang begitu banyak. Dia selesaikan di Golgota. Dan ketika kita percaya kepada dia, Alkitab katakan kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hanya percaya. Dan inilah yang saya boleh sampaikan bagi setiap pendengar jemaat yang ada di rumah siapapun. Saudara dilanda rasa takut, rasa cemas, rasa bingung, ya, apa saja yang sedang saudara kerjakan, saudara serba salah. Kalau orang yang takut serba salah, ya, bekerja salah, makan salah, minum salah, tidur salah, semua serba salah karena rasa takut itu. Tetapi saya boleh katakan, Yesus mati di kayu salib. Ketika dia bangkit pertama kali, seorang yang mengetahui kematian Yesus, orang anak muda yang ada di dalam kuburan, ketika orang datang mencari Yesus, dia katakan, Yesus sudah bangkit, jangan takut. Ya. Dan seterusnya kita melihat waktu Yesus menampakkan diri. Saya tidak bicara mengenai kebangkitan, tetapi ini ada kaitan. Selalu Yesus katakan, jangan takut, inilah aku. Kenapa? Yesus ingin memberikan keyakinan. Memang rasa takut pernah dialami oleh Yesus. Jangan saudara berpikir Yesus tidak pernah rasa takut. Pernah, sebagai manusia. Waktu di Taman Getsemani, dia waktu berdoa dan harus minum cawan, dia ketakutan luar biasa. Alkitab katakan di dalam Lukas, ya, ketika dia berdoa, darahnya keluar seperti darah. Maaf, keringatnya, peluhnya keluar seperti darah karena sakit dia takut. Tapi ketakutan itu dia bawa di Golgota dan dia selesaikan. Kamu gak usah takut, ada aku yang akan membackup kamu, yang akan melindungi kamu, yang akan menjaga kamu, yang akan memberikan pertolongan kepada terhadap serangan virus corona. Dan ketika saudara mendengar dan saudara percaya,
Ya, malam ini saudara yang dalam ketakutan bisa tidur tenang. Malam ini saudara dalam keadaan sesak napas, saudara pikir, bagaimana saya besok, bagaimana anak saya, bagaimana keluarga saya. Malam ini saudara akan hidup, dan itu adalah sesuatu anugerah Tuhan, saudara bisa tenang. Karena apa? Percaya kepada Yesus. Coba saja saudara, karena nggak rugi. Kalau saudara nggak percaya sama Yesus, Yesus juga nggak rugi. Tapi kalau kamu percaya kepada Yesus, Anda yang orang beruntung. Anda buktikan nanti setelah percaya atas kematian Yesus, apalagi kalau saudara bisa ikut menerima perjamuan Tuhan, maka ada kelegaan, ada ketenangan, ada damai, ada sukacita yang tidak dapat di pasar, di toko. Kan sekarang pun saudara kalau mau ke mall, diusir besok, hari ini besok diusir, nggak boleh ke mall. Ya, mau cari di mana lagi damai? Mau cari di mana lagi? Kalau dulu bisa ke Ancol, kalau orang Jakarta, kebun binatang. Coba Anda pergi kebun binatang hari Minggu yang akan datang, diusir sama polisi. Ya, kenapa? Ketakutan. Ya, dan memang ini kenyataan. Tetapi saudara tahu, ada berita baik buat saudara. Kematian Yesus untuk menyelamatkanmu, menyelamatkan perasaanmu yang galau, menyelamatkan pikiranmu yang sangat ketakutan dan cemas, memikirkan bagaimana hari esok dan seterusnya. Ya, serahkanlah kekhawatiranmu, kata Yesus. Aku memperdulikan kamu. Bagi siapa? Yang mau percaya tentu. Jadi hanya percaya kita akan mendapatkan satu ketenangan, saudara. Coba, nggak usah. Toh saudara kalau percaya nggak rugi. Saudara nggak percaya juga, Yesus nggak rugi. Tapi alangkah ruginya kalau sedang ditawarkan sesuatu. Anda pergi ke dukun yang cuma komat kamit, sembur di Manado. Disembur dengan apa? Jahe, goraka yang ada di mulut, yang sudah 3 bulan nggak kumur, nggak cuci mulut, dia sembur. Wah, saya sudah disembur sama dukun, maka saya sehat. Coba pergi. Dukun aja ketakutan sekarang. Dukun ketakutan. Mana ada dukun yang berani muncul, dia bilang, percaya sama saya maka kamu akan bebas dari corona. Ada nggak? Nggak ada. Tapi Yesus berani dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena dia pernah mati. Dia disiksa. Darahnya tertumpah. Tapi ketika dia bangkit, dia bilang, akulah kehidupan itu. Dan tidak ada kehidupan di luar Yesus. Dan itulah yang saya ingin sampaikan juga. Ya, di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 saya akan baca di dalam kitab saya ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Alkitab menulis demikian, ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dia itu Yesus, tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa oleh Bapa di sorga. Supaya apa? Kita dibenarkan. Yang tadi saya katakan, kita punya dosa yang begitu banyak. Ketika kita percaya kepada Yesus, darah Yesus menghapuskan dosa kita dan memberikan jaminan menghadapi maut. Bukan hanya virus corona, maut. Orang cuma berpikir mati karena corona. Nggak tahu ada orang mati juga yang kesenggol beca, ada yang ketabrak, ada yang macam-macam. Tetapi kematian itu adalah musuh dari manusia. Tapi Tuhan sudah kalahkan kematian itu. Sebuah ayat dalam Alkitab ketika Yesus bangkit, dia katakan, hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut aku telah hancurkan. Aku telah selesaikan di Golgota. Dan engkau tidak pernah kekuatan untuk menakut-nakuti orang yang percaya kepadaku. Bahkan orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia memberikan mandat menggunakan namanya. Nah saudara coba nama ini. Orang yang dirasuk setan, dia tidak takut dengan kata-kata ya para dukun, para tukang sihir. Tapi coba usir orang yang dirasuk setan itu dengan nama Yesus. Dia akan terguling-guling, dia akan ketakutan karena nama itu punya kuasa. Coba. Saya sering kali berhadapan dengan orang yang dirasuk setan. Saya tidak gunakan nama saya tidak gunakan organisasi saya tidak gunakan nama mbah saya tidak gunakan eyang saya, tapi saya bawa nama Yesus. Dalam nama Yesus, setan yang ada di orang ini keluar.
Dan orang itu tenang. Orang itu sembuh. Kenapa? Nama Yesus. Nama ini yang saya anjurkan untuk gunakan menghadapi virus corona. Manakala engkau takut, gunakan nama Yesus. Dalam nama Yesus, corona pergi. Dalam nama Yesus, corona tidak akan ada di rumah saya. Dalam nama Yesus, corona tidak ada di jalan, di tempat saya tinggal. Dalam nama Yesus, bantulah pemerintah, saudara. Kita tidak menantang pemerintah. Dan pemerintah senang kalau melihat nama Yesus itu disebarkan, dan menghasilkan kesembuhan. Dan pemerintah akan senang. Nah coba, itu tugas saudara yang percaya kepada Yesus. Tugas saya. Kalau sama, saudara harus berhadapan di tempat yang menakutkan. Mungkin saudara harus keluar belanja di pasar. Bawa nama Yesus. Dalam nama Yesus, pasar ini saya bersihkan dalam nama Yesus. Sehingga corona tidak ada di daerah. Oh, itu kekuatannya luar biasa. Dicoba. Dicoba. Kalau nggak dicoba, saudara nggak akan lihat kuasanya. Nah, saudara, sebagai ayat yang terakhir, saya akan bacakan di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Karena banyak orang meragukan kematian dari Yesus. Masa dia Allah, dia harus mati? Tidak, saya katakan, dia sebagai Allah sepenuhnya, dia juga sebagai manusia sepenuhnya. Nah kita lihat, yang mati di kayu salib adalah Yesus sepenuhnya sebagai manusia. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 18 dia berkata begini. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Dia dibunuh sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Ya. Tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Yesus dibangkitkan menurut roh. Dan roh ini juga yang akan membangkitkan bagi orang-orang yang sudah mati di dalam Yesus. Pada penghakiman terakhir, Roh Kudus ini akan membangkitkan. Keluar kamu dari gua, keluar kamu dari laut, keluar dari kamu. Hanya Roh Yesus yang dapat membangkitkan. Itu sebabnya percaya kepada Yesus. Ya, Dia memberikan keselamatan yang kekal, bukan hanya untuk menghadapi corona, Corolla segala macam. Ya, tidak ada yang mampu menghadapi nama Yesus, karena nama itu punya kuasa di sorga, bumi, dan di bawah bumi. Praktekkan, saudara akan melihat hasilnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu dalam perayaan Jumat Agung. Hamba-Mu yakin firman-Mu yang pergi tidak akan kembali dengan percuma, tapi dia akan melaksanakan perintah-Mu. Umat-umat-Mu akan mempraktekkan, bahkan siapapun yang percaya mempraktekkan itu, maka dia akan lihat mujizat dan kuasa, di mana dia akan mengalami pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dengan segala ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan ini adalah sesuatu yang kita harus lakukan, merenungkan, memikirkan bagaimana Yesus yang sudah mati di kayu salib di Golgota 2000 tahun yang lalu untuk segala dosa, sakit, penyakit, dan pelanggaran kita. Dan sebelum kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan, kita tundukkan kepala sejenak, kita merenungkan kebaikan Tuhan, kita merenungkan kasih Tuhan. Masing-masing kita ada di tempat, kita berdoa dan mengucapkan terima kasih. Di tengah-tengah kesulitan yang ada, saudara bisa menerima perjamuan Tuhan. Kita diam sejenak. Kita saat teduh. Umat-umat-Mu, kami semua akan menerima perjamuan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mendapatkan makna daripada perjamuan Tuhan yang kami dapat. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik. Kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu,
mendapat kebaikan yang luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara, saat ini kita akan menerima perjamuan Tuhan. Saudara angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Saudara angkat roti dengan tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di tempat saudara berada, di rumah saudara berada, di tempat mana saja saudara berada yang saat ini saudara sedang mengikuti perjamuan Tuhan, di tangan saudara ada roti, dan roti ini adalah tubuh Kristus. Dan di dalam tubuh Kristus Alkitab katakan, oleh bilur-bilurku segala sakit penyakitmu disembuhkan. Dan kita akan menerima roti ini, adalah tubuh Kristus. Yakin saudara, penyakit apa saja yang saudara alami saat ini, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Penyakit apa saja, saudara taruh tangan saudara di bagian tubuh saudara yang sakit dengan iman, dan saudara akan minum perjamuan. Saudara akan lihat mujizat Tuhan. Saya akan mendengar kesaksian hidup bahwa mujizat terjadi melalui perjamuan yang saudara terima saat ini. Ya, kita akan makan roti atau tubuh Kristus dengan segala ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Saya tahu sakit penyakit, virus corona tidak akan sanggup menyerang hidup ini, karena saya telah menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kalau dia menyerang, berarti dia menyerang kuasa darah Yesus. Saya percaya darah Yesus, kuasa bilur Yesus tidak pernah kalah. Dia selalu menang, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sekarang saudara angkat cawan dengan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami akan terima cawan ini dengan segala ucapan syukur di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita minum bersama. Amin. Puji Tuhan. Corona dihancurkan dalam nama Yesus. Corona tidak punya kuasa. Virus corona tidak punya kekuatan. Kami berdoa buat Indonesia, supaya setiap warga negara Indonesia akan dilindungi, akan mendapat pertolongan daripada Tuhan melalui doa-doa yang kami naikkan. Karena kami satu bangsa, kami punya Tuhan yang Maha Esa, dan kami tahu Tuhan yang Maha Esa itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur telah menerima perjamuan Tuhan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita semua sudah memuji Tuhan dari awal, sudah menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah terima perjamuan, dan saat ini kita akan akhiri ibadat kita. Bapa, terima kasih banyak. Kami tahu ibadat yang sudah dilakukan kami di rumah-rumah dari umat Tuhan, di mana saja mereka berada, bahkan siapapun dia yang telah mengambil bagian dalam ibadat ini akan diberkati oleh Tuhan. Karena Alkitab berkata, ibadat itu adalah hal utama. Roti diberkati, air diberkati, sakit penyakit dilalukan.
Dan kami pegang firman-Mu. Kami percaya Tuhan dengar apa yang menjadi ibadat kami saat ini. Persembahan umat-umat-Mu yang telah mereka berikan, Tuhan kiranya akan memberkati. Bila ada yang memberikan milik-Mu, Tuhan juga akan memberkati dengan limpah. Umat-umat-Mu dalam pendidikan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam apa saja. Bahkan ketika mereka ada di rumah sekalipun, Tuhan akan memberkati mereka. Karena Alkitab berkata, orang benar, ketika dia tidur, Tuhan siapkan berkat bagi dia. Kami tidak banyak bekerja, kami ada di rumah, tetapi kami percaya Tuhan memberkati umat-umat Tuhan di rumah mereka. Di tempat kediaman mereka, berkat Allah akan dicurahkan dengan caranya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan hati mereka, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa, inilah permohonan kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden kami, gubernur kami di DKI Jakarta. Berikan mereka hikmat untuk memimpin warga negara Indonesia dan khususnya DKI Jakarta menghadapi COVID-19. Kami tidak akan gentar. Kami berdoa buat aparat kami supaya mereka akan dijaga dan dilindungi, baik aparat TNI Polri, juga para medis, dokter, juru rawat, cleaning service, dan juga semua yang terlibat di dalam menghadapi virus ini. Di rumah sakit, di mana saja mereka berada, Tuhan akan memberikan kesehatan dan Tuhan akan jaga dan lindungi. Ini doa kami. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Dan saat ini, kekasih-kekasihku, pulanglah dengan damai sejahtera. Kiranya berkat Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai kita sekalian. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kalian berdua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan.